Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar bagaimana caranya mengambil data dari file Excel tanpa membuka file tersebut. Di sini saya sudah membuatkan folder namanya latihan ambil data. Nah, di dalamnya di sini ada data cabang ya. Mari kita buka dulu. Nah, saya sudah buatkan juga di sini biar cepat ya. Nah, ini biasa aja membuatnya, diketikkan ID gitu ya. Nah, di sini ID-nya saya manual aja ya. Ini contoh, misalnya kita tinggal tarik aja ke bawah. Nah, nama peserta juga ini gampang saja ya. Tinggal ini contoh ya, nanti mungkin diisinya secara manual. Nah, ini tanggal lahir misalnya, alamatnya seperti ini ya. Ini data simple seperti ini. Kemudian saya kasih nama di sini sheetnya ya. Dirubah namanya menjadi data cabang ya. Ini contoh misalnya data yang dibuat oleh cabang perusahaan. Anggap saja bawahan kita atau perusahaan di bawah kita sudah membuat sebuah data atau melaporkan data ya seperti ini. Kemudian mereka lapor ceritanya kan gitu ya. Laporkan ke kita sebagai atasannya yaitu di perusahaan pusat. Nah, kemudian di save lah file tersebut dengan nama data cabang ceritanya. Nah, kita tutup saja file ini ya. Kita tutup. Nah, di sini ceritanya kan kita yang memiliki data pusat. Jadi nanti kita akan buat lagi file baru yaitu data pusat. Nah, kita buka saja. Ini kita save dulu filenya. Save as dengan nama data pusat ya. Data pusat. Kita simpan saja di folder yang sama di sini. Ini kan contoh saja ya. Di sini data pusat, kemudian ini dirubah sheetnya ya, tinggal double klik lalu kita rubah namanya menjadi data pusat seperti itu. Lalu di sini kita menuliskan header yang sama seperti yang ada di data cabang tadi yang sudah kita buat tadi, kalau tidak salah seperti ini tadi, nama, kemudian tanggal lahir ya, dan alamat. Ini contoh saja, nanti mungkin isi datanya akan berbeda-beda ya. Seperti ini saja, kita kasih warna biar kelihatan beda ya. Kemudian ini kita rubah namanya, fontnya menjadi warna putih. Nah, ceritanya kan kita hanya punya ini saja dan data cabang sudah melaporkan. Nah, bagaimana caranya mengambil data yang ada di cabang tanpa harus membuka file data cabang itu. Nah, nanti kita akan buatkan caranya ya, sekaligus dengan codingnya. Mari kita buka makronya dengan mengklik tab developer ini. Bagi yang belum punya atau belum muncul tab developer ini, kita bisa memunculkannya dengan cara mengklik ini di area yang kosong ya, klik kanan, kemudian customize ribbon. Nah, ini tab developer ini dicentang ya, dicentang seperti ini ya. Kalau sudah, klik OK. Nanti akan muncul tab developer di sini. Nah, kemudian kita buka Visual Basic di sini supaya muncul aplikasinya ya. Kemudian kita buat sebuah modul saja. Modul dengan cara klik yang ini ya. Kemudian klik modul. Di sini biar cepat saya sudah buatkan codingnya, tinggal copy paste saja. Nanti kalian bisa mendapatkan ini di Google Sheet, di Google Drive ya. Nanti saya sertakan linknya. Jadi kalian tinggal download saja. Nah, ini kita copy saja codingnya. Masuk ke sini, balik lagi ke Visual Basic, tinggal copy di sini.
Nah, seperti itu. Ini kita tutup saja. Nah, saya jelaskan dulu makna coding yang dibuat ini. Ini simple aja seperti ini ya. Di sini ada sub import data. Kemudian di sini didimensikan. Nah, ini import data maksudnya ini bisa namanya bisa apa aja ya. Maksudnya kan ambil data lah gitu ya. Import data atau ambil data sama aja. Kemudian di sini didimensikan open import sebagai varian. Kemudian baris akhir cabang ini untuk mendefinisikan baris akhir yang ada di file data cabang ya. Data cabang yang pertama kita buat tadi. Kemudian di sini ini ada baris akhir pusat, maksudnya untuk mendefinisikan baris akhir yang ada di data pusat. Nanti maksudnya apa dari baris akhir ini? Nanti saya akan terangkan ya. Ini on error Rosem next biar kalau ada error diabaikan saja seperti itu. Setelah didimensikan ini, nah kita definisikan ya. Definisikan baris akhir yang pusat dulu ya. Baris akhir pusat itu sama dengan sheet data pusat. Nah, kalau kita lihat ya, kita buka dulu sheet data pusatnya yang ini ya. Data pusat. Oh, ini belum belum dirubah. Nah, ini ada kesalahan nih. Ini harusnya data pusatnya jangan yang XLX biasa, tapi yang harusnya yang makro ya. Nanti kita buat dulu nih, save as. Ini data pusatnya jangan yang ini ya, kita tinggal di save as aja, kemudian dirubah tipe datanya menjadi Excel Macro Enable Workbook. Ya, tinggal di save ya seperti ini. Kita tutup dulu coba. Ini yang data pusatnya kita hapus yang ini. Nah, ini buka konten. Nah, coba kita lihat dulu ya. Di sini masih ada nggak? Tadi tersave nggak? Nah, masih ya. Tadi saya sedang menjelaskan ini. Nah, baris akhir pusat itu sama dengan sheet data pusat. Maksudnya data pusat yang mana? Ini yang ini. Sheet yang ini ya. Jadi makanya tadi dirubah dulu nama sheet satunya menjadi data pusat yang ada di pusat ya. Kemudian range A dan rows.count dan seterusnya. Ini maksudnya baris akhir yang ada di data pusat itu berarti kan yang ini ya. Kalau di sini ada data, nah berarti baris akhir itu ya di sini A1. Nah, nanti kan rencananya mau mengcopy data yang ada di cabang yang ini. Kita buka aja ya. Ini kan data cabang nih. Kalau yang ini, aduh, mana sebentar. Nah, ini data pusat. Nanti tuh rencananya kita mau ngambil data cabang yang ini kan mau di copy tuh, ceritanya kan begitu ya. Ini mau di copy ke yang ini aja, tapi ya yang ini nanti mau di copy ke data pusat ke sini. Nah, nanti kan kopinya harus di sini gitu ya, mulainya itu. Makanya harus didefinisikan di baris akhirnya tuh di mana, seperti itu maksudnya. Nah, kemudian open import. Nah, di sini kan ini sini sudah didimensikan ya. Variabel open import itu adalah, nah ini definisinya. Application get open file name dan seterusnya ya. File, execute file dan seterusnya. Ini maksudnya nanti ketika dibuka si coding ini akan muncul sebuah form yang memunculkan nanti form pencarian gitu ya. Nantilah diperlihatkan ya setelah jalan nanti. If open import tidak sama dengan false, maksudnya kalau benar nih datanya yang diklik itu, maka set open import application dan seterusnya file yang dipilih gitu ya. Nah, kemudian baris akhir cabang adalah file yang diimport tadi, yang mau diimport tadi di worksheetnya, di sheetnya ini mendefinisikan baris akhirnya, yaitu yang ada di data cabang ya. Ini data cabang. Nah, mendefinisikan baris akhir ya. Bentar. Baris akhir nih A dan row count. Nah, ini maksudnya yang terakhirnya tuh sampai mana? Oh, berarti sampai sini kan gitu ya. A itu baris akhirnya di sini gitu ya, di A7 gitu. Maksudnya. Ini kan mau di copy nih. Open import maksudnya open import itu
ya file data cabang yang diimport gitu ya. Di worksheetnya di range A2 dari sini sampai ke D terakhir, baris akhirnya itu kan 7 ini. Berarti di sini sampai ke D yang ini. Berarti di sini sampai ke sini itu maksudnya. Ini yang nanti akan di copy gitu. Nah, kemudian this workbook itu artinya yang data pusat. Ya. Yang ini. Nanti yang data pusat ini ya. Data pusat ini range A baris akhir pusat yang mana? Berarti yang ini. Ya. Maaf, yang ini ya. Baris akhir pusat itu yang ini. Yang A1 ini ya. Nah, offset 1 maksudnya. Offset 1 itu lebihkan 1 gitu. 1,0 itu maksudnya yang ini lebihkan 1 tapi masih di A gitu. Gitu. Kalau 1,1 itu maksudnya yang di sini. Ya. Ya jadi ke B gitu. Tapi kalau 1,0 artinya di sini pindah 1 ke bawah gitu. Tapi masih di sini gitu, nggak maju ke sini. Ya. Nah, jadi di sini. Maksudnya di sini, klik di sini, nanti dipastekan ya yang tadi sudah di copy gitu maksudnya. Nah, kemudian ini open import.save. Open import itu berarti yang data cabang. Tolong di save dan lalu di close gitu. Lalu tutup. Nah, seperti itu ya penjelasan sederhananya. Baik, mari kita panggil ya dengan cara gimana? Caranya yaitu kita buat dulu tombolnya biar nanti pas tombol ditekan itu berjalan ya. Nah, kita buat saja dari sini ya tombolnya. Misalnya di sini kita ini aja lah, tulis ambil data seperti ini ya. Ambil data, kita ketengahin lah. Nah, setelah itu kita klik kanan di sini assign makro, kemudian nah ini kan tadi sudah dibuat tuh modul import datanya, tinggal diklik ininya ya, kemudian klik OK. Nah, mari kita coba ya. Kita coba. Oh iya, sebelumnya ini harus ditutup dulu data cabangnya ya. Data cabangnya ini ditutup dulu, close. Oke. Nah, begini ya. Klik lagi sini. Kita klik ya, kita coba ambil data. Nah, ini yang dimaksud open import. Get open import file itu akan muncul ini. Kemudian tadi kan kita simpan filenya ada di sini ya, latihan ambil data. Kemudian nah, ini kita klik yang data cabang, kan mau ngambilnya yang data cabang kan. Nah, kemudian tinggal klik open. Nah, ya. Nah, kalau muncul seperti ini tinggal di yes aja, nggak apa-apa. Nah, gitu. Akhirnya ini diambil tuh data pusat tadinya kosong jadi ada. Ngambil data dari data cabang, tapi data cabangnya kan nggak kebuka. Gitu ya. Tuh, silakan dicoba. Ini codingnya simple seperti ini saja. Tuh, ya. Silakan nanti codingnya saya sertakan di deskripsi ya, tinggal diklik linknya, nanti tinggal download. Oke. Mungkin seperti itu penjelasannya. Terima kasih. Kalau suka dengan video ini silakan klik tombol subscribe, like, dan share ya bila ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.